Assalamualaikum. Dong. 1, 2, 3. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sih? Nggak bahasa Jawaan. Oh, nggak apa-apa dong. Enggak. Kan heritage. Jadi hari ini aku sama Duta suamiku akan packing karena 4 hari lagi insya Allah kita akan berangkat. Sekalian kita mau bikin vlog packing supaya bisa ngasih info ke teman-teman juga. Kira-kira apa aja sih yang perlu dibawa perempuan maupun laki-laki, karena yang dibawa pasti berbeda untuk pergi umroh. Jadi sebelum kita mulai ke perlengkapan-perlengkapannya ya Paps, jangan main gunting serem. Nggak Sebelum apa-apa. kita mulai ke perlengkapan-perlengkapannya, aku mau kasih tahu dulu. Biasanya kita itu akan dapat dari travel umroh kita 2 koper besar atau koper bagasi gitu ya kita bilangnya. Terus Sama ada cabin. itu ada 2 koper kecil, koper kabinnya. Iya, koper cabin. Wah, yang boleh masuk ke pesawat tuh koper yang itu, dan kita ditambahin 2 tas kecil ini untuk kita bawa sehari-hari kita pakai. Ini tuh biasanya bermanfaat banget buat naruh sandal, dompet, terus Paspor. pokoknya banyak. Segala kebutuhan sehari-hari masuknya ke sini sih. Ya, bener banget. Selain itu, biasanya travel juga akan ngasih ke kita ini. Ini tuh adalah kayak daftar perlengkapan yang harus dibawa untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu sebenarnya udah dikasih sendiri sama travelnya. Jadi nanti akan terbantu banget sih karena kita bisa tinggal checklist Iya. apa yang harus kita bawa. Dan biasanya juga beda travel itu kan dia dapat perlengkapannya beda-beda, Ya. macam-macam. Ada yang dapat tas sepatu sendiri, ada yang dapat botol minum, ada yang dapat botol buat spray itu. Ya, difasilitasin dan akan dikasih info biasanya detail sama travelnya. Langsung aja kita mulai packing. Yang pertama aku sama Duta akan nata koper bagasi dulu. Yuk, Barengan. yuk. Dan biasanya warna koper ini juga mengikuti sama Sama ciri khas warna travelnya ya, warna corporate-nya. Warna corporate-nya apa? Nah, kebetulan kita dapetnya warna merah silver. Dari yang paling pertama yang harus disiapin itu adalah baju ihram atau kain ihram. Yang which is kalau laki-laki tuh dikasih ya? Dikasih sama travelnya. Kalau yang perempuan itu tinggal disiapin aja kayak abaya atau gamis yang full putih, ya kan? Jadi yang full putih, sekerudungnya, bajunya, kaos kakinya itu semuanya kalau bisa putih supaya suci. Dan karena baju ihram ini dia lumayan solid ya, kan, dan juga kita kan landingnya di Madinah dulu, jadi di Madinah itu kita nggak akan pakai baju ihram. Ya, kita Jadi- baru akan pakai di Mekah. Mekah, jadi ini kenapa kita taruh paling di bawah. paling bawah karena dipakai nanti waktu di Mekah. Nah, Duta itu kebetulan bawa kain ihramnya 2. Sebenarnya 1 aja cukup ya teman-teman, tapi kenapa dia bawa 2? Karena berniat untuk umroh Berkali-kali, iya. Berkali-kali, amin insya Allah kalau kuat Amin, ya. amin, amin. Jadi makanya mau jaga-jaga bawa 2 supaya nggak perlu nyuci. Karena kan biasanya kalau umroh normal itu misalnya 9 hari itu dapat jatah untuk umrohnya sendiri itu biasanya cuma 2 hari. Nah ini karena kita agak panjang dan kita bersama Habib-Habib, para habaib itu kemarin waktu manasik mereka mengajak kalau bisa kita berkali-kali aja. Jadi misalnya bisa 4 kali jalan deh gitu. Jadi tergantung seberapa kuatnya kita juga kan. Ya. Oke, jadi itu yang pertama, kain ihram atau baju ihram disiapin. Yang kedua, mukena sih kalau yang perempuan, karena aku bawa mukena putih juga. Jadi kalau misalnya nanti mau umroh yang kedua kali atau ketiga kalinya, itu yang perempuan atasannya bisa pakai atasan mukena aja. Nah, aku berjaga-jaga lagi supaya nggak kotor dan supaya suci, aku bawa mukenahnya 2.
Terus selanjutnya adalah baju untuk sehari-hari di sana. Baju secukupnya aja ya. Oh iya, ini tuh adalah umroh pertamaku dan Duta ya. Jadi sebenarnya kita meraba-raba, tapi ya semoga ini bisa jadi gambaran teman-teman kalau umroh tuh packingnya apa aja yang harus dibawa. Nah baju itu sebenarnya secukupnya aja karena katanya di sana tuh walaupun panas, panasnya tuh bukan yang berkeringat gitu. Jadi baju satu itu bisa dipakai untuk 2 kali atau 2 hari. Jadi bawanya secukupnya aja. Nah kalau aku kebetulan memang bawanya agak banyak karena suka ganti baju aja gitu. Kalau Duta bawanya minimalis sekali ya. Kamu bawa berapa? Bawa cuman 3, 4. Kalau aku bawanya 10. Baju secukupnya aja ya. Bajunya kita masukin. Ini udah mau penuh aja kalau per aku kan. Cewek tuh pasti lebih banyak guys. Sebenarnya ada tipsnya supaya gak cepet penuh. Ditekuk gitu kan. Digulung kan. Ya, itu tapi nggak tips mau. backpacker itu. Jadi kalau laki-laki itu guys, itu bisa bawa kaos yang kayak gini nih. Itu ada kayak kantongnya gitu loh. Ya, kayak kantong Doraemon gitu. Iya, kayak kantong Doraemon. Ini kalian bisa kayak naruh uang, naruh handphone, atau naruh paspor. Kalau handphone nggak terlalu ini ya, tapi paspor itu memang kalau kita keluar negeri sebisa mungkin harus terus-terusan dibawa. Karena tanpa paspor itu kita juga nggak akan punya akses kemana-mana gitu. Maksudnya kalau paspornya hilang kita mau pulang nggak bisa. Atau nanti kadang-kadang kita masuk ke tempat mana misalnya ditanyain paspor juga kita nggak bisa. Jadi intinya paspor itu penting banget gitu. Ini aku ada yang belum selesai. Biasanya kalau abaya-abaya perempuan itu kan ada yang agak transparan ya, jadi aku bawa innernya gitu. Ini panjang-panjang, aku cuma bawa 3 aja, nanti bisa ganti-gantian selama 12 hari, seling-selingan gitu ya. Baju aku banyak juga ternyata, ini udah hampir penuh. Tambahan, kalau perempuan itu harus bawa sarung tangan, legging wudhu, dan kaos kaki. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi tawaf dan lain-lain, itu kan nanti kita akan angkat tangan ya guys. Dan ini tuh aurat gitu, jadi memang kita harus pakai ya manset dan lain-lain itu gitu. Kita perlu pakai kayak gitu. Jadi perempuan tuh bawaannya banyak. Nih aku udah bawa legging wudhu. Biasanya aku selalu bawa warna-warna netral aja sih, putih, coklat, hitam. Terus sarung tangan juga aku udah siapin, ada yang kayak gini. Ini lebih simple. Terus aku juga udah siapin khusus buat waktu tawaf sarung tangannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pakai nih, nah ini tuh punggung tangan kita akan ketutupan. Jadi yang kelihatan tuh cuman telapak tangannya aja. Tada! Gitu. Jadi aman ketika kita angkat tangan, tapi nanti tetap pakai manset lagi. Wah, ada suara Neo. Nanti aku kalau nggak cukup numpang di koper kamu ya, Paps. Wah, strong sekali Bella. Aduh gatel. Iya, jadi kalau di sana kalau cowok tuh kalau bisa nggak pakai celana jeans kan? Iya, pakai kain. Iya, celana kain atau pakai sarung. Gitu. Ya, sebenarnya pakai jeans pun juga nggak apa-apa katanya gitu. Jadi cuman nggak boleh yang ketat. Nggak boleh karena ketat, ya iya. sebisa mungkin kita di sana pakai bajunya baju-baju yang sopan. Gitu. peci harus Bawa dibawa. secukupnya. Ah, Kalau betul, Mbak. perempuan, kalau yang laki-laki peci, yang perempuan bawanya ciput. Ciput tuh dalaman Oh, hijab. iya. Pada saat umrohnya itu kan kalau bisa tidak ada rambut yang terlihat sehelai pun. Tuh ini aku udah bawa hitam dan putih. Oke. Ninjanya. Jadi ini kaos kaki ya, kaos kaki untuk wudhu dan kaos kaki biasa. Aku juga bawa hitam, putih. Terus ini kaos kaki atau sepatu khusus buat saat sa'i. Aku nggak tahu sih, ada yang bilang katanya nggak boleh pakai apa-apa. Tapi ada juga yang bilang katanya ada sepatu khususnya. Makanya aku beli ini. Dan kenapa aku bawa 3? Karena nanti akan pergi sama mamaku juga. Jadi mungkin kalau mama belum nyiapin ya bisa pakai ini. Iya. Gitu. Nih ada yang kayak gini guys, lucu banget sih sebenarnya kan. Nah peralatan mandi jangan lupa, itu ada apa? Nggak kelihatan lagi. Iya sabun, shampoo, terus hand body. Ada hand sanitizer juga. Hand sanitizer juga, deodoran dan lain-lain. Nah aku tuh mau ngasih tips karena di sana itu kan cuacanya beda ya sama di Indonesia. Kering. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bawa lotion, terus jangan lupa buat bawa kayak vaselin gitu loh. Pokoknya pelembab-pelembab karena menurut informasi yang aku dapat itu kulit tuh bener-bener bisa pecah-pecah banget, apalagi untuk orang tua biasanya karena kulitnya sensitif. Itu bisa yang sampai luka, sampai berdarah gitu. Iya, bibir terutama Iya, biasanya. bibir terutama. Jadi, Karena udaranya kering kan. Jadi walaupun panas itu sebenarnya bukan panas kayak di sini kan. Kalau di Indonesia itu kan panasnya panas lembab. Tapi kalau di sana itu panasnya kering. Jadi udaranya pun juga kering gitu. benar. Jadi jangan lupa buat bawa hand body dan
pelembab-lembab. Iya, Gitu. Tapi kalau usahakan yang ini yang nggak ada apa namanya wanginya, bau-bau wanginya. Gak apa-apa sih Nggak sebenarnya, apa-apa ya. teman-teman mau bawa yang ada wangi-wangian tuh katanya nggak apa-apa. Cuman memang pada saat kita lagi umrohnya, itu kita tidak menggunakan sesuatu yang ada wangi-wangiannya gitu. Tapi kalau yang misalnya kayak lagi di Madinah atau misalnya kalian lagi city tour dan lain-lain, itu nggak apa-apa, boleh banget. Makanya kita ini khusus nih yang nggak ada wangi-wangian dan lain-lain. Kita emang bawanya cuman ini aja, sharing berdua. Karena kan ini cuman dipakai untuk pada saat umrohnya aja. Iya. Yang untuk hari-hari lainnya itu kita pakai yang normal gitu. Nah, ini yang penting. Ini tuh botol spray. Gunanya adalah kalau misalnya kita udah ambil wudhu, terus kita batal kesentuh sama yang bukan muhrim, atau misalnya maaf ya kentut gitu ya kan, atau apa lagi ya? Ya pokoknya batal gitu, batal secara tiba-tiba. Ya, wudhunya batal. Kalau misalnya mau cari toilet, itu kan jauh ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa pakai air yang ada di botol spray ini untuk teman-teman wudhu gitu. Iya, cukup di spray aja. Yang kayak waktu di pesawat gitu kan, kalau misalnya ternyata udah waktunya zuhur, asar gitu kan, karena kita 11 jam ya flightnya. Itu kita nggak disaranin tayamum, karena kan kalau tayamum itu di tempat yang tidak ada air, sedangkan di pesawat itu kan sebenarnya masih ada air. Ya. Dan nggak mungkin juga kan kita bawa pasir-pasiran nih dari Nggak mungkin kita ngantongin toko bangunan terus kita sapu sebar tangan di pesawat gitu Ya, kan. mungkin gitu ya. Ada kan beberapa orang yang takut ke toilet pesawat karena kayak serem, goyang-goyang dan lain-lain segala macamnya. Itu teman-teman bisa pakai air semprot ini untuk wudhu di tempat duduknya teman-teman gitu. Tapi bukan berarti waktu puasa bisa gini ya. Iya, enggak dong. Jangan dong. Ya kebetulan tuh aku sama Duta berangkatnya pada saat Ramadan, pada saat puasa. Terus ini gunting. Ini penting banget buat kita bawa karena kan nanti ada prosesi di mana pada waktu tahlul kita motong rambut gitu. Nah, ketika gunting ini kita kasihkan ke orang lain dan ini dipakai atau dipinjam orang lain, iya sama rombongan kita atau sama orang lain, intinya bisa jadi pahala juga. Bisa menjadi tambahan pahala buat kita gitu. Dibawa sendiri aja karena takutnya kan ya yang melakukan tahlul kan banyak. Iya, Takutnya betul. nunggu gunting dan lain-lain, lebih baik kita bawa gunting sendiri atau nanti kita bisa juga meminjamkan gunting kita. Nah, tambahan laki-laki tuh bawa sorban. Iya, ini bakso sorban 2. Biar apa? Biar gaya. Enggak, biar nggak panas. Biar nggak panas. Biar nggak panas. Yang perempuan juga ini aku bawa hijab. Aku bawa hijabnya lumayan banyak. Ya, dan tipikal kayak di Saudi itu kan dia balik lagi yang apa namanya udaranya yang kering-kering itu kalau malam tuh dinginnya dingin banget biasanya. Kita lupa bawa jaket. Nah, itu ini aku kita bawa sweater. Ya. Bawa sweater Jadi, atau jaket. ya kalau karena aku biasa di tempat dingin gitu ya. Ya karena lemaknya banyak. Enggak dong. Kan dulu di Kutub Selatan saya tinggal. Jadi penguin. Penguin tuh kecil-kecil loh. Ada yang besar tahu. Oh iya, aku belum lihat. Penting banget. Ya, jadi jangan lupa bawa sweater, jaket ya. Satu aja cukup teman-teman, cuman kalau pada saat udaranya memang dingin. Terus yang gak kalah pentingnya adalah baju tidur. Kamu udah disiapin belum? Belum. Nah, baju tidur ini aku udah siapin cuman 3 aja karena cuman dipakai waktu malam hari aja pas lagi tidur. Baju tidur boleh apa aja ya, teman-teman. Daster pun boleh, nggak apa-apa senyamannya aja karena kan kalian hanya akan di kamar bersama muhrimnya. Terus sajadah. Oh, iya. Jadi aku sama Duta sengaja beli sajadah yang kecil ini sajadah lipat gitu biar gampang dibawanya kemana-mana, nggak makan tempat juga di tas. Ya, dan ini bisa digantungin juga. Iya, ini juga bisa digantungin di tas kita atau digantung kalau misalnya pakai celana, digantung di celana gitu kan. Yang simpel aja sajadahnya biar bisa dibawa kemana-mana teman-teman, jangan sampai lupa sajadah. Sebenarnya kan kalau misalnya di dalam masjid udah ada ya sajadah masjid, tapi kan kita nggak tahu ya kalau misalnya telat gitu ke masjidnya terus kebagiannya di halaman dan lain-lain, ya kita butuh banget sajadah ini. Sebagai perempuan yang bajunya panjang-panjang gitu, aku bawa setrika mini untuk ya menyetrika baju-bajuku atau hijab gitu ya biar rapi tetap. Biar rapi kontennya Bu ya. Enggak. Oh, iya. Terus payung biar gak panas. Rempong ya perempuan. Lihat dong, aku tuh 2 full teman-teman. Coba kalau laki-laki itu cuma 1 sisi aja. Jadi makanya nanti makanan-makanan di koper Duta. Terus jangan lupa bawa masker, protokol tetap, dan kacamata hitam karena di sana itu katanya sih panasnya tuh enggak sebenarnya, tapi silaunya luar biasa. Silaunya luar biasa. Jadi aku bawa kacamata ada 2 buat ganti-ganti. Apa? Trik itu adiknya itu. Atta. Torik. Itu Torik.
Tempat sandal, ini buat naruh sandal. Jadi kan kita itu kalau biasanya bawanya, kalau perempuan nggak tahu ya, kalau aku sih bawa 3, bawa sepatu. Terus ada satu lagi kayak sandal gunung, sama satu lagi sandal jepit. Nah sandal jepit itu dipakainya waktu kita masuk ke masjid. Ketika misalnya nanti kita udah masuk ke masjid, karena di sana orangnya banyak banget ya, besar sekali tempat naruh sepatu dan sandal tuh ada banyak. Takutnya kita lupa kita naruhnya di mana. Mungkin nggak hilang, tapi kita lupa naruhnya di mana. Makanya lebih aman kalau misalnya sandal itu, sandal jepit kita taruh terus kita bawa aja ke dalam masjid gitu. Jadi aku bawa tempat sandal, Duta juga bawa. Ya, terus ini yang penting nih, obat-obatan. Jadi karena cuacanya lumayan ekstrim, biasanya kalau orang yang nggak tahan itu dia akan gampang sakit di hari pertama atau hari kedua. Jadi obat-obatan penting banget, misalnya kayak minyak kayu putih, terus ini ada vitamin C terutama. Tolak angin. Tolak Kalau yang penting buat angin. orang Indonesia tuh ya kayak Ya, tolak angin. terus obat Antimo, kalau misalnya karena kan nanti perjalanan akan naik bus atau misalnya di pesawat biar bisa tidur pulas dan lain-lain, itu bisa antimo dulu. ya, terus habis itu paracetamol juga Ya, harus kita obat bawa panas. juga. Obat flu juga ya, karena kebanyakan kan flu. Ya biasanya demam, flu itu. Iya, obat iya, untuk iya. demam Itu penting karena banget. biasanya Perubahan cuaca. iya, kita masih adaptasi dulu sama perubahan cuaca yang ekstrim. Karena kan kalau malam dingin banget, siang panas banget gitu. Sebenarnya nggak panas banget sih, sama kayak di Indonesia gitu sebenarnya. Jadi inilah isi dari koper bagasi yang perlu dibawa. Nah, untuk yang koper kabin itu kita nggak isi sekarang, tapi kita akan jelasin sedikit. Kalau koper kabin itu isinya adalah peralatan mandi boleh, siapa tahu mau dipakai waktu di pesawat buat gosok gigi, cuci muka dan lain-lain, itu silahkan ditaruh di koper kabin. Terus baju untuk 1 hari pertama, ya 1 hari pertama baju ganti gitu, atau misalnya pas landing mau ganti baju atau pas di pesawat mau ganti baju, itu baju gantinya teman-teman bisa taruh di koper kabin. Iya. Tapi untuk di koper kabin teman-teman nggak bisa bawa hal-hal yang berupa cairan. Cairan Yang lebih itu. dari 100 mili. Iya, iya. Kalau lebih dari 100 mili, teman-teman taruhnya di koper bagasi. Iya. Tapi kalau di bawah 100 mili, teman-teman boleh bawa di koper kabin. Dan- Terus power bank. Dan di bagasi, yang buat bagasi itu nggak boleh power bank. Nggak boleh Iya, ada power bank. Power bank itu ditaruhnya di Kabin. kabin, nggak Iya. boleh ditaruh di koper bagasi. Dan Pokoknya maksimal- yang elektronik itu Iya. kalau bisa ditaruhnya di koper bagasi, koper kabin aja. Cover Di kabin. koper kabin aja. Dan biar maksimal teman-teman kita bawa. bisa bawa untuk power bank itu sekitar 10.000 mAh itu ya. Iya, maksimalnya segitu. Nah terus info bagasinya, kita kalau Garuda itu bagasinya 20 kilo. Waktu berangkat kita dikasih jatahnya 20 kilo, 20 kilo, pulangnya 30 30 kilo. Itu koper bagasinya aja, di luar kabin. koper kabin. Kalau dan kabin di luar, biasanya 7 kilo sih. ya, dan di luar tas tentengnya, tas kecilnya gitu. Jadi khusus koper bagasinya aja, itu jatahnya biasanya kalau international flight itu 20 kilo sampai 30 kilo gitu. Nah itu teman-teman bisa make sure lagi tergantung maskapainya apa, bisa ditanyakan juga ke travelnya. Ada lagi? Apalagi tadi, iya pokoknya baju hari pertama, terus misalnya mau ganti sandal dan lain-lain, Ya. terus perlengkapannya selama di pesawat sama pas landing kira-kira apa yang dibutuhkan, itu teman-teman bisa taruh di koper cabin. Iya. Elektronik sih memang paling penting. Jadi kayak misalnya mau bawa laptop boleh, atau mau bawa charger-chargeran, habis itu mau bawa power bank dan sebagainya, itu kalau bisa kita bawa sendiri aja. Lebih aman juga kan daripada kalau masuk ke koper ini kan nanti kebanting-banting pasti. Dan aku sih mau ngasih saran, sebenarnya teman-teman nggak perlu bawa baju sebanyak aku ya, karena katanya baju-baju di sana tuh bagus-bagus, Murah-murah. terus cincai-cincai gitu ya, murah-murah semua. Jadi sebenarnya bawa dikit aja, terus nanti kalau yang mau belanja silahkan belanja di sana dan beli baju di sana. Cuman kalau aku emang prefer setiap pergi kemana-mana tuh aku selalu bawa selengkap mungkin dari sini, even nanti di sana beli atau enggak, tapi seenggaknya aku udah bawa lengkap di sini. Tapi biasanya tetap beli ya. Kita beli, itu dia makanya agak useless ya. Enggak gitu dong. Gitu. Nah, tapi ini kan masih ada sisa, itu kosong. Bukan gitu Bu, konsepnya Bu. Itu masih ada sisa, jadi kalau misalnya nanti mau belanja oleh-oleh teman-teman, kurma, air zam-zam dan lain-lain tuh masih cukup di situ. Terus koper kabin kita juga kayaknya banyak space kosong, apalagi kayak koper kabinnya Pak Duta nih akan sangat kosong, tidak terpakai, jadi bisa saya isi. Dipakai isinya laptop. Cuma laptop doang tuh tipis gitu. Jadi ini yang terakhir yang paling penting adalah labeling. Ya Karena setelah semua di packing ya, setelah semua di packing kalau bisa koper tuh dikasih label atau dikasih nama kita. Nanti akan dikasih, biasanya sama travelnya dikasih tag nama kita gitu. Iya, tapi
aku sama Duta sih prefer ngasih Label sendiri sendiri. juga biar aman. Jadi kita punya label sendiri, stiker yang kita tinggal tempelin, terus di sini tinggal kasih nama. Bisa. Karena kita satu rombongan kan orangnya banyak. Orangnya banyak dan kopernya sama semua. Dan kopernya sama semua. Iya. Jadi kalau biasanya kan rawan tertukar. Iya. Jadi lebih baik kita kasih tanda, label atau nama di koper Iya. kita. Kemarin sih kepikirannya dipilok ya. Nggak gitu juga sih, sayang banget dong kopernya, mohon maaf. Oke, udah selesai, makasih banget udah ditemenin packing hari ini. Doakan kita lancar perjalanannya, berangkat dan pulang, ibadahnya juga lancar. Dan kita juga mau doain semoga teman-teman yang nonton segera Bisa umroh juga. bisa umroh juga, bisa berkunjung ke rumah Rasulullah, ke rumah Allah. Amin. Dan katanya sih mulai sekarang udah dibuka ya. Walaupun sekarang ini masih mahal karena ini bulan Ramadan juga. Tapi sih kita yakin kalau nanti mulai bulan depan dan seterusnya. Karena umroh itu bisa kapan aja guys gitu. Jadi even setiap bulan kita mau umroh kalau kita ada rezekinya pun nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting tuh niatnya. Niatnya. Walaupun ada rezekinya, kalau nggak ada niatnya juga Iya. ya nggak bisa. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa ikutin terus vlog-vlog selanjutnya karena nanti akan ada info-info selanjutnya juga selama kita di sana. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku dan Duta. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.